Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Elia Herianti Agustin. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan membahas tentang fenomena budaya di dalam masyarakat. Nah, kalian tahu nggak apa itu kebudayaan? Menurut ilmu antropologi, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Unsur-unsur kebudayaan yaitu yang pertama kesenian, yang kedua bahasa, yang ketiga sistem pengetahuan, yang keempat sistem kemasyarakatan, yang kelima sistem peralatan dan perlengkapan hidup, yang keenam sistem mata pencaharian hidup, yang ketujuh sistem religi. Wujud kebudayaan yaitu diantaranya ide atau gagasan, aktivasi, artefak atau hasil karya. Apa itu relativitas kebudayaan? Relativitas kebudayaan yaitu didesain untuk mengeksplorasi variasi kultur secara bebas yang mungkin diperoleh dari prasangka peneliti. Mengapa kultural relativism harus dihargai? Karena setiap bangsa mempunyai nilai keunikan kultur sendiri, serta bangsa yang unggul dalam bidang ekonomi dan militer belum tentu secara spiritual, etika, sosial, dan politis juga sama unggulnya. Bagaimana cara menyikapi pengaruh kultural relativism? Yang pertama, dalam menerima kebudayaan luar, perlu dilakukan seleksi terlebih dahulu. Unsur-unsur yang mana yang pantas diterima dan elemen-elemen mana yang harus ditolak. Yang mana diselaraskan dengan sikap jiwa dan mental bangsa yang bersangkutan. Yang kedua, setiap individu sebaiknya bisa membedakan antara kebudayaan yang ideal dari sebuah masyarakat, yakni kebudayaan yang menurut para anggotanya mereka memiliki dan secara verbal dinyatakan berupa perasaan-perasaan yang abstrak, dan kebudayaan yang nyata dari masyarakat itu yaitu tingkah laku atau aturan yang sesungguhnya diwujudkan di dalam aktivitas mereka sehari-hari. Apa yang dimaksud adat istiadat, kebiasaan, budaya, tradisi, dan peradaban? Adat istiadat yaitu sebuah aturan yang ada dalam suatu masyarakat yang di dalamnya terdapat aturan-aturan kehidupan manusia serta tingkah laku manusia di dalam masyarakat tersebut, tetapi bukan merupakan aturan hukum. Kebiasaan yaitu sering digunakan di kalangan masyarakat untuk menunjukkan perilaku yang sering dilakukan secara berulang-ulang oleh seseorang atau sekelompok orang. Budaya yaitu suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Tradisi yaitu kebiasaan yang turun-temurun dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Peradaban yaitu pemikiran manusia baik secara simbolik dan intuisional. Peradaban berhubungan pada perbaikan dan peningkatan kualitas hidup manusia di berbagai bidang seperti sosial, ekonomi, dan pendidikan. Contoh adat istiadat, kebiasaan, dan budaya di Indonesia. Adat istiadat masyarakat Indonesia. Yang pertama, upacara ngaben. Ngaben merupakan salah satu upacara yang berasal dari Provinsi Bali. Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah umat Hindu di Bali. Upacara ini dilakukan untuk mengembalikan roh leluhur ke tempat asalnya, Kipalin, adat istiadat yang berasal dari Papua. Kipalin sendiri merupakan adat yang dilakukan oleh suku Dani. Masyarakat di suku Dani percaya jika memotong jari atau ikipalin ketika ada anggota keluarga yang meninggal, ia bisa terhindar dari malapetaka. Gigi runcing. Tradisi tersebut diperuntukkan kepada perempuan. Pasalnya, terdapat 3 syarat cantik bagi suku Mantawai, yakni telinga yang panjang, tubuh dihiasi tato, dan gigi runcing. Kebo-keboan. Upacara keboan adalah upacara yang dilakukan setiap bulan Suro oleh masyarakat sekitar, yakni suku Using. Upacara keboan ini sendiri merupakan upacara yang dimaksudkan untuk menyampaikan rasa syukur kepada leluhur dalam bentuk selamatan di desa secara besar-besaran. Ritual tiwah. Ritual itu dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal dengan maksud untuk meluruskan perjalanan arwah kepada Tuhan. Tiwah atau upacara kematian
Ritual ini juga sebagai sarana agar keluarga yang ditinggalkan tidak mengalami kesialan. Kebiasaan masyarakat Indonesia. Ramahan orang Indonesia. Makanan pokok orang Indonesia adalah nasi. Makan dengan menggunakan tangan. Harus ada kerupuk di saat makan. Makan cabai rawit mentah. Tidak ada tisu di toilet Indonesia. Masuk angin adalah penyakit yang sering diderita oleh orang Indonesia. Kebiasaan gotong royong, memanggil orang asing dengan sebutan bule. Keragaman budaya Indonesia yang menjadi ciri khas daerah masing-masing. Yang pertama, rumah adat. Yang kedua, upacara adat. Yang ketiga, pakaian tradisional. Yang keempat, tarian adat. Yang kelima, alat musik dan lagu tradisional. Yang keenam, senjata tradisional. Yang ketujuh, makanan khas. Contoh kasus konflik yang dipicu keberagaman budaya Indonesia. Beberapa tragedi di Indonesia yang bersumber karena perbedaan budaya. Konflik itu tidak hanya menelan korban materi, namun juga menghilangkan nyawa ratusan orang. Tragedi itu diantaranya, yang pertama, tragedi Sampit. Tragedi ini bermula dari konflik antara kelompok etnis Dayak dan Madura yang terjadi di Sampit, Kalimantan Tengah. Konflik bermula saat 4 anggota keluarga Madura, yaitu bernama Matayo, Haris, Kama, dan istrinya tewas dibunuh. Warga Madura lantas mendatangi rumah milik suku Dayak bernama Timil yang dianggap telah menyembunyikan si pembunuh. Masa meminta agar Timil menyerahkan pelaku pembunuhan itu. Karena permintaan mereka tidak dituruti, masa marah dan membakar rumah. Insiden malam itu dapat dihentikan polisi, tetapi pembakaran terus meluas ke rumah-rumah lainnya. Yang kedua, konflik Maluku. Konflik ini adalah konflik kekerasan dengan latar belakang perbedaan agama, yakni antara kelompok Islam dan Kristen. Yang ketiga, konflik 1998. Krisis ekonomi berujung menjadi konflik sosial pada penghujung Orde Baru. Pada kerusuhan tersebut, banyak toko dan perusahaan dihancurkan massa yang mengamuk. Sasaran utama adalah properti milik warga etnis Tionghoa. Di antara etnis Tionghoa, banyak yang meninggalkan Indonesia untuk mencari keselamatan. Kesimpulan, setiap bangsa mempunyai nilai keunikan kultur sendiri, serta bangsa yang unggul dalam bidang ekonomi dan militer belum tentu secara spiritual, etika, sosial, dan politis juga sama unggulnya. Keragaman budaya Indonesia merupakan kekayaan bangsa yang harus terus kita jaga dan lestarikan agar tidak lenyap. Jadi, itulah pembahasan yang telah saya sampaikan mengenai fenomena budaya di dalam masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.